Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang sahabat Rasulullah yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ia seorang sahabat dari suku Quraisy sekaligus paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah. Ibunya bernama Nutailah bin Janab ibn Kulaib ibn Malik. Nutailah adalah wanita Arab pertama yang menutupi Ka'bah dengan kiswah dari sutra. Ia melakukan itu untuk memenuhi nazarnya. Ketika Al-Abbas masih kecil, ia pernah hilang, sehingga Nutailah bernazar akan menutupi Ka'bah jika anaknya ditemukan. Maka ketika anaknya ditemukan, ia menunaikan nazarnya. Usia Al-Abbas lebih tua 2 tahun dari Rasulullah. Pada masa jahiliyah, ia bertugas sebagai takmir masjid dan menyediakan air minum untuk jamaah haji. Al-Abbas menikah dengan Lubabah Al-Kubro, putri Al-Haris ibn Hazan Al-Hilaliyah, yang sering dipanggil dengan sapaan Ummu Al-Fadl. Al-Abbas ikut menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Baiat Aqobah dengan maksud menegaskan jaminan dari kaum Ansor bahwa mereka siap melindungi dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan tersebut, Al-Abbas diberikan kesempatan pertama untuk berbicara. Ia berkata, "Wahai Khazraj, sesungguhnya Muhammad di antara kami memiliki kedudukan sebagaimana yang telah kalian ketahui. Kami membela dan melindunginya dari kaumnya yang memiliki keyakinan seperti kami. Di dalam kaumnya ia mendapatkan kemuliaan dan di negerinya sendiri ia mendapat perlindungan. Dan sekarang ia memilih untuk bergabung dengan kalian. Jika kalian memang berniat untuk memenuhi janji kepadanya dan melindungi dari orang yang memusuhinya, kalian dapat membawanya ke negeri kalian. Tetapi jika kalian akan menghinakannya setelah ia bergabung dengan kalian, maka dari saat ini juga aku meminta kalian untuk meninggalkannya. Karena sesungguhnya ia berada dalam kemuliaan dan pelindungan kaumnya dan negerinya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan membaca Al-Quran. Ia berdoa kepada Allah, menyuruhkan semua orang yang hadir di sana untuk beriman kepadanya dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Aku menerima baiat kalian agar kalian melindungiku seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian." Kemudian mereka bertanya, "Apa yang akan kami dapatkan jika kami memenuhi janji kami, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, yaitu surga. Setelah itu mereka memilih 12 orang sebagai pimpinan atas kaum masing-masing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah mereka. Perjanjian ini disebut Baiat Aqobah kedua. Kemudian Al-Abbas bertanya kepada mereka, "Bagaimanakah cara kalian memerangi musuh?" Al-Abbas ingin mengetahui bagaimana mereka menggunakan senjata dan seberapa jauh pengetahuan mereka tentang perang. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Abu Jabir Abdullah ibn Amr ibn Haram. "Demi Allah, kami adalah ahli perang. Kami tumbuh dan berkembang dari perang ke perang. Kami mewarisi keahlian itu dari leluhur kami sendiri. Kami lepaskan anak panah hingga tuntas. Kami melempar tombak hingga patah. Barulah kemudian kami gunakan pedang. Kami biasanya berperang dalam jarak dekat. Kami gugur atau musuh kami terkapar." Kemudian wajah Al-Abbas berseri-seri mendengar penuturan tersebut, lalu ia berkata, "Jika begitu, kalian memang ahli perang. Lalu, apakah kalian memiliki baju perang?" Kemudian mereka menjawab, "Ya, kami punya baju perang yang cukup." Tindakan Al-Abbas benar-benar cerdik. Kini ia benar-benar mengetahui seni perang orang Ansor itu.
Setelah itu mereka bubar dan pulang ke perkemahan masing-masing. Ketika meletus perang Badar, Al-Abbas berada di barisan kaum kafir Quraisy, meskipun ia merasa sangat terpaksa. Rasulullah memahami keadaannya, sehingga beliau melarang pasukannya menyakiti atau menyerang Al-Abbas dan beberapa anggota keluarga beliau yang lain. Dalam perang itu, Al-Abbas tertawan oleh pasukan Muslim dan tubuhnya diikat dengan ketat. Malam itu Nabi SAW gelisah, tak dapat tidur, memikirkan keadaan pamannya. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Apa yang membuat Paduka tak dapat tidur, wahai Nabiullah?" Rasulullah menjawab, "Aku tak dapat tidur karena mendengar rintihan Al-Abbas." Kemudian seorang sahabat bergegas mendekati Al-Abbas dan melonggarkan ikatannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kenapa aku tidak lagi mendengar rintihan Al-Abbas?" Sahabat itu menjawab, "Aku telah melonggarkan ikatannya." Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah kepada semua tawanan." Kemudian Al-Abbas menebus dirinya dan saudaranya, yaitu Uqail ibn Abu Thalib dan Naufal ibn Al-Haris. Kemudian ia menyatakan masuk Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa ia masuk Islam sebelum hijrah, tetapi ia menyembunyikan keislamannya. Selama berada di Makkah, ia selalu membantu Rasulullah dengan memberi kabar tentang kaum musyrikin. Tindakan serupa dilakukan kaum muslimin lain yang masih menetap di Makkah. Al-Abbas juga sering membantu orang-orang yang tertarik kepada Islam. Sebenarnya ia ingin berhijrah ke Madinah, tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Tempatmu di Makkah itu lebih baik." Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Engkau adalah muhajirin terakhir, sebagaimana halnya aku adalah Nabi terakhir." Setelah Rasulullah memberikan izin untuk hijrah, Al-Abbas bergegas berangkat menuju Madinah. Ia ikut dalam rombongan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Sejak kepergian Al-Abbas ke Madinah, perintah untuk hijrah pun tuntas dilaksanakan. Al-Abbas juga ikut serta dalam perang Hunain dan tetap mendampingi beliau ketika banyak kaum muslimin yang melarikan diri dari medan perang itu. Rasulullah SAW sangat menghormati dan memuliakan pamannya. Diriwayatkan bahwa beliau pernah bersabda, "Inilah Al-Abbas ibn Abdul Muthalib, orang Quraisy yang paling dermawan dan paling menjaga hubungan." Rasulullah juga pernah bersabda, "Inilah Al-Abbas, orang yang tersisa dari leluhurku." Pada suatu hari, Al-Abbas menemui Rasulullah SAW dalam keadaan marah, sehingga beliau bertanya, "Apa yang membuatmu marah?" Kemudian Al-Abbas menjawab, "Wahai Rasulullah, apa sebenarnya yang terjadi antara kita dan kaum Quraisy? Jika mereka bertemu dengan sesamanya, wajah mereka cerah ceria. Namun, jika berjumpa dengan kita, mereka bermuka masam." Mendengar pengaduan Al-Abbas, Rasulullah SAW marah hingga wajah beliau memerah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi zat yang telah mengutusku dengan kekuasaannya, iman tidak akan masuk ke dalam hati seseorang hingga ia mencintai kalian karena Allah dan Rasul-Nya." Kemudian beliau bersabda lagi, "Wahai manusia, barang siapa yang menyakiti pamanku, berarti ia menyakitiku, karena paman seseorang adalah saudara ayahnya." Ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kemuliaan Al-Abbas, seperti Abdullah ibn Al-Haris, Amir ibn Sa'id, Al-Ahnaf ibn Qais, dan lainnya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadi paceklik dan kekeringan yang cukup lama, sehingga kaum muslimin menderita. Khalifah Umar ibn Khattab keluar sambil memegang tangan Al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Kemudian ia memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dengan tawassul kepadanya. Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan dan bumi kembali subur. Umar radhiyallahu anha berkata, "Orang ini demi Allah adalah perantara kepada Allah." Ketika hujan turun, banyak orang yang menyentuh Al-Abbas sambil berkata, "Bahagialah engkau wahai pemberi minum dan dua tanah haram." Para sahabat mengetahui dan mengakui kemuliaan Al-Abbas. Karena itu,
Mereka selalu meminta pendapatnya. Karena kemuliaannya, ia banyak mendapat ucapan bela sungkawa saat Nabi SAW wafat. Karena ia merupakan kerabat beliau yang paling dekat. Ia juga dikenal sebagai muslimin yang dermawan. Dikisahkan bahwa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib pernah memerdekakan 70 orang budak. Ketika ia menjadi tawanan perang Badar, para sahabat tak dapat menemukan kain untuk menyelimuti Al-Abbas, kecuali sehelai kain selimut milik pemuka munafik yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian mereka memakaikan selimut itu ke tubuh Al-Abbas. Dan saat Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal dunia, Rasulullah SAW mengkafaninya dengan selimut itu. Al-Abbas memiliki 10 orang anak, dan semua anaknya adalah laki-laki. Di antaranya Al-Fadl, Ubaidillah, Qusam, Abdurrahman, Ma'bad, Al-Harith, Kathir, dan Aun, dan Tammam. Al-Abbas sendiri merupakan anak bungsu Abdul Muttalib. Al-Abbas wafat di Madinah. Pada hari kematiannya, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anha ikut menyolati jenazahnya. Peristiwa itu terjadi kira-kira 2 tahun sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ia wafat pada usia 88 tahun dan dimakamkan di makam Baqi. Semoga Allah merahmatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.